Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Fanya Adela dengan NIM 2101414023. Kelas PGSD 3G. Baiklah, materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu pengaruh globalisasi di Indonesia. Nah, mari kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu apa itu globalisasi. Globalisasi adalah proses penyesuaian internasional sehingga menyebabkan adanya pertukaran produk, pemikiran, dan kebudayaan lainnya. Contohnya, kita dapat menemukan produk buatan dari negara lain dengan mudah. Kita mudah mengenal kebudayaan dari negara lain. Selanjutnya, apa saja penyebab globalisasi? Nah, penyebab globalisasi salah satunya adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan di kehidupan sehari-hari pada setiap manusia. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja contoh globalisasi, baik itu di bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Tentunya ada banyak sekali dampak globalisasi bagi suatu negara, termasuk yang terjadi di Indonesia. Nah, kita akan masuk ke dalam penjelasan dampak globalisasi di bidang politik. Hadirnya politik di suatu negara, Indonesia merupakan negara yang memiliki politik bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak memihak blok manapun, tapi tetap aktif dalam politik internasional. Misalnya, menjadi anggota PBB, organisasi internasional terbentuk. Ada banyak sekali organisasi internasional yang terbentuk dengan bermisi, misalnya PBB, APEC, ASEAN, dan lain sebagainya. Adanya kerjasama antar negara, integrasi negara-negara di dunia akan menghasilkan kerjasama politik antar negara, baik itu kerjasama bilateral atau multilateral, yang akan menguntungkan masing-masing negara. Kemudian kita masuk ke dalam contoh globalisasi di bidang sosial. Masyarakat tak lagi homogen, artinya di dalam masyarakat sudah tidak lagi didominasi oleh suku tertentu. Misalnya di Jakarta, masyarakatnya sudah sangat heterogen, di mana masyarakatnya tidak didominasi suku Betawi karena telah bercampur dengan suku lain seperti Batak, Jawa, Ambon, Sunda, dan lain sebagainya. Masuknya bahasa asing ini merupakan dampak globalisasi yang sangat nyata dan dapat kita lihat sampai saat ini. Kemudian, contoh globalisasi di bidang ekonomi adalah kegiatan ekspor dan impor, hubungan antar kerjasama antar negara di bidang perekonomian. Ekspor impor dapat meningkatkan devisa suatu negara dan memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Munculnya pasar bebas, artinya setiap negara di kawasan tertentu dapat melakukan kegiatan ekonomi satu sama lain. Misalnya, pasar bebas di negara-negara Asia Tenggara atau yang kita kenal dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Perusahaan asing masuk Indonesia, artinya perusahaan-perusahaan asing dapat mengoperasikan bisnisnya di Indonesia dan saling menguntungkan satu sama lain. Selanjutnya, contoh globalisasi di bidang pendidikan, yaitu pertukaran pelajar. Kerjasama antar negara di bidang pendidikan merupakan bentuk globalisasi. Hal tersebut membuat masing-masing negara dapat saling bertukar pelajar. Kemudahan mendapatkan informasi. Para pelajar sekarang jauh lebih mudah
untuk mengakses berbagai informasi yang berhubungan dengan pelajaran mereka. Media online dan buku digital memudahkan para pelajar untuk mempelajari berbagai materi secara online atau digital. Pertukaran guru, umumnya untuk bidang studi tertentu, misalnya bahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa asing lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk bidang studi lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam dampak positif globalisasi. Globalisasi bagaikan dua mata pisau. Satu sisi memberikan keuntungan dan sisi lain memberikan dampak buruk. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Yang pertama, masyarakat semakin maju. Teknologi dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh masyarakat karena adanya globalisasi. Perkembangan teknologi semakin meluas sehingga menjangkau seluruh dunia. Misalnya, motor, mobil, laptop, gawai, dan teknologi lainnya semakin mudah didapatkan. Keterbukaan informasi memberikan kemudahan bagi setiap pelaku industri untuk meniru atau mengadaptasi teknologi dari satu atau beberapa rumah produksi. Penemuan dan perkembangan teknologi ini menyebabkan kemajuan pada kehidupan masyarakat. Kedua, yaitu semangat kerja meningkat. Globalisasi menyebabkan persaingan akan semakin cepat. Kita harus terus berjuang untuk dapat sejajar, bahkan mendahului negara lain. Sehingga akan menjadi negara yang maju. Sebagai masyarakat baik dari kelas bawah ataupun atas, harus terus berjuang untuk tetap bertahan di era globalisasi ini. Persaingan tersebut harus dihadapi dengan semangat belajar yang tinggi. Hal ini disebabkan nantinya saingan tidak hanya berasal dari negara sendiri, tetapi juga dari negara-negara lain. Yang ketiga yaitu pasar semakin luas. Dalam hal ekonomi, dampak globalisasi adalah memberikan kemudahan penjualan hasil produksi dari dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Setiap negara dapat memperoleh pasar yang lebih luas, namun syaratnya yakni produk tersebut memiliki daya saing yang tinggi. Yang keempat yaitu pertukaran budaya. Globalisasi memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi. Hal ini menyebabkan budaya asing mudah untuk masuk ke dalam satu negara. Yang kelima yaitu ruang sosial semakin terbuka. Teknologi memberikan kemudahan baru kepada manusia, termasuk dalam hal terhubung dengan orang lain. Seorang dapat bertukar kabar dengan mudah. Dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, membanjirnya produk impor, yakni banyaknya produk impor di era globalisasi. Perdagangan antar negara menjadi lebih mudah, sehingga banyak produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri, mulai dari berbagai barang elektronik, motor, mobil, dan barang lainnya. Jumlah penduduk Indonesia menjadi potensi sebagai sasaran pasar berbagi produk luar negeri. Ditambah lagi, di era globalisasi ini menjadi hambatan perdagangan antar negara menjadi semakin terbatas. Harga barang-barang menjadi lebih murah. Hal tersebut menyebabkan produk dalam negeri semakin tersisih. Kegiatan produksi dalam negeri menjadi terabaikan. Kedua yaitu menyempitkan lapangan pekerjaan globalisasi, menyebabkan persaingan di dunia kerja semakin meningkat. Globalisasi menyebabkan banyaknya tenaga kerja asing dengan mudah masuk ke dalam negeri. Tenaga kerja tersebut merupakan tenaga ahli yang menguasai berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri. Tentu hal ini menjadikan persaingan kerja semakin meningkat. Yang ketiga yaitu ketergantungan dengan negara maju. Dampak globalisasi juga menyebabkan ketergantungan. Negara berkembang termasuk Indonesia biasanya belum siap menghadapi globalisasi. Sarana dan prasarana ekonomi di negara berkembang masih kurang. Oleh karena itu, negara berkembang akan berlomba-lomba
mencari pinjaman modal kepada negara maju. Yang keempat yaitu nilai-nilai sosial memudar. Budaya-budaya dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke dalam Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat meniru budaya-budaya tersebut, sehingga menyebabkan ketidakpedulian kepada sesama atau memudarnya kepekaan. Nilai kebersamaan dalam gotong royong dan musyawarah mulai menghilang. Orang sibuk bekerja setiap harinya, sehingga kurang mempedulikan lingkungan sekitar. Untuk lebih memahami materi yang diberikan mengenai pengaruh globalisasi di Indonesia, saya akan memberikan beberapa soal untuk dijawab. Nah, yang pertama, apa saja contoh globalisasi di bidang budaya? Yang kedua, apa dampak positif globalisasi di Indonesia? Dan yang ketiga, apa dampak negatif globalisasi di Indonesia? Nah, sekian materi yang kita bawakan hari ini. Semoga materi kali ini dapat menambah wawasan teman-teman